Bismillahirrahmanirrahim. Wa afraduhu lin idami taqwiyah wa sababin kazuhdura sutazkiyah. Dan ke ifrad li mereka itu akannya musnad karena hana taqwiyah, hana taukid, dan hana sebab. Bagi contoh, az-zuhdu ra'su tazkiyah, zahid adalah ra'sun, asal bagi tazkiyah. Aqulu lengkeun pembahasan yang geleh pada ifradnya musnad. Artinya keadaannya musnad itu isim mufrad. Keadaannya musnad itu isim mufrad. Yang pembahasan yang geleh di dalam geintira kaunuhu isman mufradan al-munasib, yang munasabat makna ifradu adapun afraduhu wa afraduhu. Menyebab pembahasan yang geleh yuk fi ifradihi, apa makna ifrad. Yang kagebuh makna ifrad adalah kaunuhu isman mufradan, keadaannya musnad itu isim mufrad. Yang munasib kenyan makna ifrad, tetapi ityanu bihi mufradan, berdatang dengannya musnad hal keadaan mufrad. Tak pegat musnadnya berisim mufrad, sebagaimana barang yang kagak tafsir dengannya li inqaf. Karena keadaan isim itu mufrad, kaunul ismi mufradan ataupun kaunuhu isman mufradan lagi yang naik luar, ditafsirkan dengannya akan fardiyah. Jadi kan ifrad fardiyah. Yang makna fardiyah kaunuhu isman mufradan. Sedangkannya ifrad, punya ifrad kan kaunuhu isman mufradan, wujud ityanu bihi mufradan. Dan sungguh gurujuk syarih kepada ini tafsir pada kunnya syarih sesudah itu fayu'ta bihi isman mufradan. Yang nukeun dek nanekeun dia dengku syarih fayu'ta bihi isman mufradan. Yang baru munasabat bila ketafsirkan ifradat lagi dalam ityanu bihi mufradan untuk fayu'ta bihi isman mufradan. Li adami ilah ta'amal. Jadi pembahasan ini pada ifradnya musnad. Apa makna ji? Ini yang gebuh makna di luarnya yang berlep beda ile. Pat beda pengertian dua buah tafsirnya. Antara kaunuhu isman mufradan ngon ityanu bihi mufradan. Menyo ityanu bihi mufradan berarti penyebab yang dikehendaki tapegat musnadnya bermufrad. Lagi muqtadi hazaf ilikut, muqtadi sebut, artinya dikehendaki bertaboh maka taboh, dikehendaki bertasebut maka tasebut. Ini muqtadil ifrad, dikehendaki ifrad maka tapegat dalam bentuk mufrad. Yang makna ityanu bihi mufradan. Tapi menyakaunuhu isman mufradan, musnad yang kananya adalah dianggap mufrad.
ataupun mufrad pada makna walaupun jumlah pada tak. Jadi kon masalah pendatang, kon untuk tak pegat jih dalam bentuk mufrad, tetapi jihnya adalah mufrad. Menan hek becut ah. Cik je leh. Yang penting nak dua buah makna leh, pokok jih. Pokok jih ifrad na dua buah penafsiran, yaitu ityanu bihi mufradan, pendatang dengannya dalam bentuk mufrad, artinya sebelum tapegat musnad, ketika ta'na muqtadi untuk ifrad, maka tapegat dalam bentuk mufrad. Menyakaunuhu mufradan, mungkin makna ji walau jumlahnya tak anggap mufrad, kandanya pegat atakana. Tidak relay punya item tak balik lah. Wal mufradu, dan bermula makna mufrad di sisi ulama nahu diitlakkan akan dia di atas le makna. Ifrad le makna, maka sabit pada bab i'rab makna jih malaisa musanna wala majmu'an, barang yang bukan tasniyah dan bukan jamak. Yang kan tasniyah dan jamak yang keun mufrad dalam bab i'rab. Dan pada bab isim alam makna mufrad malaisa murakkaban, yang hana murakkab. Sedangkan dalam bab la nafi jenih dan dalam bab munada malaisa mudhafan wala sibhan bih, barang yang tidak ia itu mudhaf dan tidak serupa dengannya mudhaf. Dan pada bab khabar makna mufrad barang yang tidak ia itu jumlah dan kan serupa jumlah. Wahwal murad hunanyan yang maksud di sini. Jadi makna mufrad di sini lagi mufrad dalam bab khabar. Ini khabar na mufrad na ghairu mufrad. Ghairu mufrad na jumlah na serupa jumlah. Jumlah adalah jumlah mubtada dan khabar pi dan pai atau pi dan naib pai. Sedangkan serupa jumlah adalah dharaf dan jar majrur. Jadi makna mufrad yang kan jumlah dan kan serupa jumlah. Hino wadagikeun gepe mufrad akan musnad, makna ji musnadnya bukan jumlah dan kan serupa jumlah. Fayu'ta bihi isman mufradan, maka didatangkan dengannya mufrad, dengannya musnad akan isim yang mufrad. Pakan tak pegat musnadnya isim mufrad karena tidak memberi faedah takwiyah hukum. Hana takwiyah dalam gebegah karena dikehendaki le makam akan tidak memfaedahkan takwiyah hukum. Makam hana dilake kepada takwiyah, maka pegat mufrad. Peje menan karena makam dikehendaki takwiyah ataupun taukid nyan tak pegat jumlah. Karena dengan jumlah hasil taukid. Dengan ifrad hana taukid, tapi taukid hino taukid yang hasil dengan diri isnad. Baik taukid dengan inna, menyo taukid dengan inna ada pegat musnad nyan mufrad hasil taukid. Inna zaidan qaimun, nyan musnad jih qaimun mufrad tapi hasil taukid, cuman taukid jih dengan inna. Nyo yang tak pegah jino taukid dengan nisbah. Jadi menyo tan pegat apabila makam ingkar ataupun makam taraddud, sehingga perle kepada taukid atau takwiyah yang tanak pegat taukidnya dengan nisbah, maka cara jih tak pegat musnad berjumlah. Karena ketika jumlah nyo nisbah dua ga terjadi. Katakan Zaidun qama. Jadi Zaidun ke mubtada, qama fi'il madhi, fa'ijih dhamir dalam terkedi huwa, kembali kepada Zaidun. Jumlah fi'il beserta fa'i red ke khabar bagi Zaidun. Jadi antara qama dengan fa'i hinan ka isnad ila 3. Qama huwa dalam ji berdiri dianya sidid.
Jadi mengisnadkan qama kepada huwa, yang huwanya kembali kepada tidid, sama dengan mengisnadkan qama kepada tidid. Jadi pegah tidid dong. Kemudian mengisnadkan jumlah qama huwa kepada zaidun, juga untuk mengisbatkan dong kepada tidid. Jadi sama dengan dua go terjadi nisbah inan, dua go pegah tidid dong. Walaupun dakun zaidun qama, tapi pada makna qama zaidun dua go. Cuma hanya meri dua go, tapi kita tak perhatikan dua go. Nisbah PA kepada PAI 3, kemudian nisbah jumlah fi'liyah kepada zaidun 3, maka terjadilah takwiyah. Jadi apabila makam menghendaki taukid, maka dikehendaki musnadnya tak pegat dalam bentuk jumlah. Jadi tak datang musnad dalam bentuk jumlah untuk memfaedahkan takwiyah. Tapi menyo makam hana dikehendaki kepada takwiyah, maka tak pegat musnad dalam bentuk mufrad mentang, takun zaidun qaimun, baik takun zaidun qama. Nyan saboh. Maka didatangkan dengannya musnad akan isi mufrad karena tidak memberi faedah takwiyah hukum, yaitu karena dikehendaki li makam akan hana takwiyah hukum. Dan yang kedua, penyebab yang kedua, keadaannya musnad itu bukan sababi. Musnadnya kan sababi. Karena menyo sababi dikehendaki musnadnya berjumlah. Apabila musnadnya adalah sababi, yang dikehendaki musnad jih berjumlah. Di dalam qauluhu ghairas sababi, artinya musnadnya ghaira mansub li sabab, hana gebangsakan bagi sebab. Toh teman sebab alladhi yang dianya sebab itu dhamir. Makna sebab dhamir. Nah, terima oleh sebab adalah dhamir. Kan dengan sebab dhamir, sebab adalah dhamir. Jadi makna sababi berarti dhamiri, gebangsakan kepada dhamir. Sebab bermakna dhamir. Ya udah nah. Biasa itu yang sebab ma yalzamu min wujudihi wujudun. Lazim daripada wujud sebab, wujud musabbab. Ini kan dibangsakan bagi sebab. Sebab alladhi yang dianya sebab itu adalah dhamir. Mana pergi ke sebab? Sumiyat dhamiru sababan. Dinamakan akan dhamir akan ke sebab karena diserupakan baginya dhamir dengan sebab lughawi. Putra teman sebab lughawi alladhi huwal hablu, dianya sebab secara logat makna ji talau ilam kala ilam yang ada yang fikir tak kan. Secara logat makna sebab adalah talau, yang bermaksud hino dhamir. Sebab yang nak laulai katanya kaji pindah le hino be mandum tu pindah mandum baik pindah pasal tempat kan dia pindah tempat lain. Jadi sebab makna sebab pada logat adalah hablun, tali. Sebab yang bermaksud di sini dhamir. Jadi geserupakan antara dhamir dengan talau, maka ke dhamir gekun talau. Talau dalam bahasa haji benar sebab. Jadi sebab makna sabab adalah talau. Dhamir saban lagi talau, maka ke dhamir gekun talau. Tapi kon hablu sebab, karena sebab makna ji talau. Pejit teman ke dhamir gekun talau karena sesungguh dhamir diikatkan dengannya dhamir akan silat dan sifat. Jumlah yang red ke silat geikat dengan mausul dengan dhamir. Rabitnya kan pengikat. Rabitun makna ji pengikat. Jadi ngonpu gerabit antara silat dengan mausul dengan dhamir.
antara sifat jumlah yang red ke sifat diikat dengan mausuf juga dengan dhamir. Sebagaimana barang sesungguh amti'ah mata benda diikat dengan talau. Barang diikat dengan talau. Jumlah diikat dengan dhamir. Silat diikat dengan dhamir. Jumlah yang red ke sifat diikat dengan dhamir. Berarti dhamirnya talau dengan mengikat. Jadi dhamirnya alat mengikat. Alat ikat antara silat dengan mausul, antara sifat dengan mausuf. Berarti dhamir lagi talau dia ke alat mengikat. Maka gekun ke dhamir talau. Jadi untuk talau na bahasa gekun hablun, na bahasa gekun sebab. Tapi sebab hina wada gekun kepada dhamir makna ji talau. Jadi makna ghairu sababi musnad yang hana gebangsakan kepada dhamir, nya makna sababi. Menyoba naat sababi dengan kan sababi putra hakiki. Ta contoh dia naat hakiki dan naat sababi. Coba. Zaidun Hakiki. Zaidul ajilu. Dan sababi. Dan sababi dah. Kiban dua. Kanya cara ikut-ikutnya lain. Yang peraturan ke sababi. Yang sababi diikut pada boh, yang hakiki diikut padum. Yang pengertian sababi putra. Gekun kenaat yang sababi pakan. Contoh je kiban. Kiban? Yang? Ja'a Zaidun Qaimu abuhu. Jadi ja'a Zaidun. Menyo Zaidul qaimu nya naat hakiki. Menyo qaimu abuhu nya naat sababi. Nya hinan mantang. Menyo yang red ke sifatnya, yang red ke naatnya adalah sifat sidid nya naat hakiki. Tapi menyo ta i'rab ke naat kan sifat sidid. Tetapi sifat pula lain yang nama ikatan dengan sidid, makanya naat sababi. Jadi hana payah apa dah je beran ikut tu dayanya dekannya sababi baru pada moh diikut. Watenyan hakiki pada moh diikut. Tapi sababi menyonyan sifat bagi mausuf nyan hakiki. Menyonyan kan sifat mausuf berarti nyan sababi. Contoh, si Zaid yang berdiri ayahnya si Zaid. Qaimun sifat bagi si Zaid. Yang dongnya si Zaid. Kan berarti kan raji sifat ayah. Berarti punat sababi. Si Zaid yang matilah udangnya si Zaid. Nya si Zaid mati. Yang mati tau? Udang tak erat mati ke pu. Ke sifat bagi si Zaid, tapi yang mati kan si Zaid udang. Berarti nya naat sababi. Mamnya si Zaid yang mati, ianya si Zaid emang jih mati. Berarti punat hakiki. Yang nak agak beda apa ni apa yang tak. Apabila yang tak i'rab kenaat bagi sabah-sabah man'on memang sifat bagi man'onnya nya naat hakiki. Bit naat ji. Tapi menyo yang tacok kenaat bagi jih kon sifat jih. Sifat pula lain yang berkaitan dengan jih nya naat sababi. Si Zaid yang tutunglah rumahnya si Zaid. Jih tutung atau rumah? Jih nak tutung kan? Tapi tutungnya tempat sifat mana? Seperti Zaid. Si Zaid dah. Si Zaid yang tutunglah rumahnya. Kan yang tutunglah ianya si Zaid. Menyo si Zaid yang tutung ianya si Zaid nya naat hakiki. Tapi menyo si Zaid yang tutunglah rumahnya si Zaid. Rumah jih tutung. Nya naat sababi pakan. Karena pada naatnya yang subut ke polain, tapi na satu dhamir yang kembali kepada tidid untuk makna hubungan.
Mana tidid yang tutunglah rumah tiuma. Nya hane wa damir ka manan? Tidid yang tutunglah rumah tu, rumah tiuma. Ah bunga tidid pun man. Hana tapu pi hanje benar sambung lom. Tidid yang tutunglah rumah tiuma yang tiumanya ngan tidid. Ah juga nya wa tidid lom. Menyana hanje jadi benar damir nya tu yang kembali ke jihlam ta bodre. Nyan ge keun naat lagi nyan sababi. Jadi menyodacok dari maknanya kepada hina musnad mungkin item sih. Jadi makna sababi hina musnadnya adalah memang hal yang hukum yang subut bagi musnad ilaih. Bermula tidid itu mati ianya tidid. Nyan berarti kon sababi musnadnya. Nyan menyo lagi nyan menyokon sababi pegat dalam bentuk mufrad. Yang musnadnya dapat dalam bentuk mufrad. Tapi apabila musnadnya sababi, artinya yang jid ke musnad sabah sifat yang kon sifat musnad ilaih. Tetapi berkaitan dengan musnad ilaih itu dengan tapwa dhamir ke jih sabah, nyan berarti musnadnya gekun sababi. Munyo sababi payah pegat dalam bentuk jumlah. Jadi dage pengertian sababi pada naat puno. Naat sababi artinya yang tak i'rab ke naatnya kon sifat man'ut, tetapi sifat gob. Yang gobnya berkaitan dengan tidid. Jadi yang tutung kon tidid rumah, tapi rumahnya rumah milik tidid. Tidid yang tutunglah rumahnya tidid. Tidid yang matilah udeng lam nehunnya tidid. Jadi yang sababi. Ina menancit Zaidun qaimun, Zaidun ke musnad ilaih, qaimun musnad. Yang deng so tidid. Nya tidid dong pegat qaimun dalam bentuk mufrad. Tapi nya yang deng kan tidid, nya payah pegat dalam bentuk jumlah. Zaidun qama abuhu mamaji. Adapun Zaidun nya qaimun abuhu item sih ne. Tapi yang sababi menyasababi ra'na'at item kenan ba Zaidun qaimun abuhu. Sedangkan yang kebegat dalam bentuk mufrad. Kah item makna sababi pada na'at pun alam. Kah begat sababi makna lain berarti melengyan. Yang sababi kan betul yang kan? Sababi menyasababi dengan makna sababi pada na'at. Zaidun qaimun abuhu kena sababi. Karena yang deng kan tidid. Ayah yang deng. Menyasababinya tak pakai kena jid ke surah hinan wajib pegat dalam bentuk jumlah. Sedangkannya gebegat kan jumlah dalam bentuk mufrad qaimun, mufrad. Kecuali dah pegah mana? Walau mufrad pada makna jumlah. Karena qaimunnya isim fa'il yang beramal lagi amal fi'il. Sehingga abu ke fa'il ji. Berarti antara qaimun abuhunya adalah satu jumlah. Karena qaimun beramal pada berapa fa'il. Tapi menyolaginya menyonyan yang tasurah makna sababi. Sehingga pada surah Zaidun qaimun abuhu nyo payah dah pegah makna ifraduhu ilikut kaunuhu isman mufradan kon ityanu bihi mufradan. Karena hana wajib tak datang musnad yang sababi dalam bentuk jumlah, jid dalam bentuk mufrad. Lagi contoh Zaidun qaimun abuhu. Tapi menyata pegat makna ifraduhu kaunuhu isman mufradan, musnadnya dianggap mufrad apabila kon sababi dan musnadnya dianggap jumlah apabila sababi. Sehingga bak surah Zaidun qaimun abuhu walau jumlah tapi yang dianggap mufrad. Nyan sababi jid makna puno. Manyan mufrad laga kon makna ifrad mendatangkan sebagai isim mufrad tetapi dianggap mufrad kaunuhu isman mufradan. Jadi tetap memasalah. Yang kenyan taubah tak pegat makna sababi hidih ifradu baikli tacok makna yang berah munasib di dalam tacok makna luar, iaitu kaunuhu isman mufradan.
apabila yang jid ke musnad kan sababi berarti nyan musnad nyan beifrad. Pumana ifrad dianggap mufrad. Apabila musnad nyan sababi maka dianggap jumlah walau ifrad. Jadi dianggap kon itian yang kena baik empat beda itian mana? Jadi empat beda itianu bihi mufradan dengan kaunuhu isman mufradan. Menyo kaunuhu isman mufradan dianggapnya sebagai isim mufrad. Walaupun tak jumlah. Lagi contoh Zaidun qama. Zaidun qama yang jid ke musnad ini kan jumlah fi'liyah. Tapi nyan kon sababi yan. Apabila hinan hana iradah takwiyah, maka nyan musnad dianggap mufrad. Menyo iradah takwiyah baru kamanya jumlah. Nyan tabuh makna ifrad dengan kaunuhu isman mufradan dan kaunuhu jumlatan tabuh dalam kabalah haji. Kon li itianu bihi. Okah, ci julam. Jangan mumang ju bela dak tiga mumang. Jadi dua buah penyebab untuk gepegat musnadnya dalam bentuk jumlah. Yang pertama iradah takwiyah, iradah taukid. Yang kedua musnadnya sababi. Menyo yang jadi musnad adalah sababi, maka payah dapat datang dengan bentuk jumlah. Menyokon sababi nyan geyu pedatang dalam bentuk mufrad. Seumpama Zaidun qaimun, nyan Zaidun qaimun mufrad karena hana iradah takwiyah hinan dan musnadnya kon sababi karena qaimun tipe titik, memang titik yang deng. Jadi Zaidun qaimun. Jadi hana iradah takwiyah dan kon sababi, maka gepegat dalam bentuk mufrad. Wa minhu, dan sebagian daripadanya itu contoh musannif yang nalamatan az-zuhdu ra'su tazkiyah. Bermula zahid itu ra'su tazkiyah, ule ataupun asal daripada tazkiyah. Makna tazkiyah bersih daripada kudurat, daripada kotoran. Jadi zahid sebagai ule untuk bersih daripada kudurat. Ingin bersih daripada kudurat, benai telepon zahid. Nyan leuhnyan baru na lain-lain. Menyonyan hana bersih daripada kudurat hana putah harap. Yang mana makna ji? Jadi yang jid ke pangkai, yang jid ke asal untuk membersihkan diri daripada seluruh kudurat, kotoran-kotoran batin, pangkal utama ji adalah dengan zahid. Pujit menan, bahkan zahid menjadi asal bagi bersih daripada kudurat. Wa innama, dan hanya saja adalah zahid itu asal tazkiyah, ra'su tazkiyah. Makna tazkiyah khulus, bersih daripada kudurat, karena isti'dad, karena siap sedia sahibnya zahid bagi hadrat ilahiyah. Karena dengan zahid urangnya akan teruk kepada hadrat ilahiyah. Maka ji ente akan terjadi itu bersih-bersih yang lain dum. Ya menan. Yang kah? Jadi dua buah surah buno, takwiyah dan sababi. Fa in urida takwiyah, maka jika dikehendakikan akan takwiyah, tane petaukid kalam, ataupun ada ianya musnad itu sababi, niscaya didatangkan dengannya musnad hal keadaan jih itu jumlah kama sayati. Munyo tanek takwiyah, tanek pukuat, nyan tak pegat jumlah. Munyo tanek, munyo jihnya sababi, munyo musnadnya sababi, nyan juga apa yang tak pegat dalam bentuk jumlah. Didatangkan, didatangkannya kagak cok makna dalam kan? Didatangkan dengannya hal keadaan jumlah. Berarti apabila musnadnya sababi, nyan geyu pegat dalam bentuk jumlah. Berarti sababinya leuh tak pegat, pur golom tak pegat. Pada gekeun menyo musnadnya sababi, nyan tak pegat utia bihi jumlatan, tak pegat musnadnya dalam bentuk jumlah. Jadi sababinya baru gekeun sababi leuh tak pegat dalam bentuk jumlah, atau regolomnya jih ka sababi.
lebih hawai kan mihana gimana ke nilai antara sababi ngan kan wa delih dah pegat yule le pegat baru tahu oh sababi man pane utia alam nya kali berarti sababi dengan kan sababi sebelum tak pegat ji golom takun berarti secara makna karena perbezaan antara sababi dengan kan yang ke sababi pada naat benar berarti pada cak sababi pada naat benar iaitu yang jid ke musnadnya memang jih sifat musnad ilih berarti kon sababi fi'li nagakeun tapi jihnya sifat bagi gob tapi na hubungan dengan musnad ilih yang gekeun sababi ketika jih sababi maka ucapkan dalam bentuk jumlah menyekan sababi pegat dalam bentuk mufrad berarti sababi dengan kon sababi adanya karena sabah keputusan sebelum tak pegat tak ucapkan musnadnya jika nanti sababi ngengkan sababi yang menan jadi menyemenan lagi makna buno Zaidun qama abuhu sababi Zaidun qaimun abuhu sababi jid punya buat lagi ulai banyak dah Kalau lagi terlalu singkat uraian. Uji uji lam, bagi ulai lam nak kelam jodoh. Wasababi dan bermula makna sababi itu satu jumlah yang diikatkan akan dianya jumlah atau mubtada dengan sabah aid yang kan musnad ilih padanya jumlah. Nya yang gekeun sababi. Yang gekeun sababi sabah jumlah yang red ke khabar hai ke musnad kan ke khabar bahasa tanya bahasa nahu sabah jumlah yang red ke khabar yang dalam undang-undang nahu apabila jumlahnya red ke khabar benar sabah dhamir dalam jumlahnya yang kembali kepada mubtada tapi dhamir yang kembali kepada mubtada di dalam jumlahnya jih bukan sebagai musnad ilih sabah dhamir yang na dalam jumlah yang jid kerabit antara jih dengan mubtada yang dhamirnya posisi jih dalam jumlahnya bukan sebagai musnad ilih nyan jumlahnya gekeun sababi kah yang gekeun sababi adalah satu jumlah only card yang diikatkan akan dianya jumlah atau mubtada atau dengan mubtada dengan sabah aid yang aidnya bukan musnad ilih dalamnya jumlah maka keluarlah kabeh ilih keluar nya hina nilai surah sakit ulai law jadi makna sababi adalah jumlah yang red ke musnad yang dhamir kembali kepada musnad ilih bukan musnad ilih dalam jumlahnya Zaidun qama abuhu Zaidun musnad ilih adapun mubtada jumlah qama abuhu pada mahal rafa jid ke khabar bagi Zaidun karenanya jumlah yang jadi ke khabar benar rabit benar dhamir yang kembali kepada mubtada tah dhamirinan hu-nya kon musnad ilih dalam jumlah qama abuhu yang musnad ilih dalam qama abuhu tah abu kon hu berarti nya sababi tapi munyo Zaidun qama huwa bermula sidid itu berdiri oleh dianya sidid jadi yang kembali kepada Zaidun adalah huwa-nya musnad ilih karena ji kepae dalam qama huwa dalam jumlah qama huwa-nya kepae berarti musnad ilih dan dhamir yang je kerabit antara qama huwa dengan Zaidun adalah musnad ilih nyan kon sababi hai yang dong tidid kan Zaidun qama huwa sadang tidid berarti kon sababi tapi punya Zaidun qama abuhu nyan tidid yang dong kan berarti sababi nyan makna sababi tanya pegah puno maka sababi yang gedanya pegah puno baik tak pegat musnadnya dalam bentuk mufrad tetap sababi tak pegat dalam bentuk jumlah juga sababi karena tacok makna sababi yang na pada naat
pengertian sababi yang naik deh tamai kena. Berarti menyo yang jid ke musnadnya sifat musnad ilaih berarti kon sababi. Menyo yang jid ke musnad bukan sifat musnad ilaih yang berarti sababi. Apabila lagenya wajib pegat dalam bentuk jumlah. Tapi menentang karena jidkeun Zaidun qaimun abuhu. Zaidun qaimun abuhu jidkeun hana salah. Hai bukti hana salah le dah nampak kalau gini. Zaidun qaimun abuhu. Sababi tacok dengan makna yang kita pegah benar. Oleh takun nyan makna sababi wajib berdatangkan berjumlah apabila sababi. Kenyataan jihana wajib. Kata boh. Punya mana tacok makna sababi lagi ini mentang baik tacok sababi deh. Pu makna sababi saboh jumlah yang red ke musnad ilaih saboh jumlah yang diikat antara jumlahnya dengan musnad ilaih dengan saboh damir yang kan musnad ilaih dalam jumlahnya. Nyan menyolagenya terjadi wajib pegat jumlah. Memang karena jumlah udah pegat jumlah lom teman. Hai khabar jika jumlah baru takun sababi lih dah pegat dalam bentuk jumlah sehingga menyatakan Zaidun qaimun abuhu nyan kon sababi hinan. Walaupun sifatnya kon sifat tidak tapi kon sababi. Pakan kon sababi karena hana jumlah. Sebab baru kun sababi bena jumlah hele. Saboh jumlah yang diikat jumlahnya dengan mubtada dengan saboh damir yang damirnya kon musnad ilaih dalam jumlahnya. Contoh Zaidun qama abuhu nyan sababi berarti wajib pegat jumlah. Tika jumlah dah pegat lah. Tabuh makna lain makna kon pegat jumlah wajib dah pegah nyan jumlah. Jumlah tika jumlah dan jumlahnya bukan pada kekuatan mufrad, memang jumlah pada kekuatan jumlah. Berarti makna afradu bunuh dia tu kaunuhu isman mufradan kan ityanu bihi mufradan yang kebegah munasib dalam posit kan be uleu dalam uleu mentang kiban kalau begah mantau yan nyapa pilih sabah dalganyan makna kaunuhu afraduhu kana dua buah makna apakah ityanu bihi mufradan atau kaunuhu isman mufradan. Menyota pegah makna ityanu bihi mufradan dan sababi tacok dengan makna yang getulis hina luar. Hanjut. Karena memang ka jumlah ki bancara tak ityan karena takun yang sababi leh ityan kan. Leh keun le sadaurang Zaidun qama abuhu. Baru takun le tanya nyan sababi. Dia sababi purman wajib pegat jumlah. Pada buat kalau pegat kan. Singkira hana gepegat lam Zaidun qama abuhu gekeun Zaidun qaimun abuhu nyambut keun nyan kon sababi menyakon sababi purman nyan pegat mufrad sekali mufrad pun dia pegat lam memang sababi musnad sebagai muqtadi jumlah dan kon sababi sebagai muqtadi ifrad berarti sababi dengan kon sababi harus mewujud ta hukum nyan sababi atau kon sababi regolam takun. Menyo kalau takun kau pun datang lom. Jika nilai mengatakan orang pegah. Ni igap ni pegah sabah kalam. Nyelon apa guna pegah. Nyo musnad ji pulum pegat jumlah pemufrad dan legop. Putra yang kena pegah. Hai yang kena pegah titik ya ayah titik dong. Gimana pegah ke titik? Pulum kun Zaidun qaimun abuhu pu Zaidun qama abuhu. Nyan menyo sababi pahenekun Zaidun qama abuhu. Menyakon pahenekun Zaidun man ada lungnya yang galom lungkun lan sababi bukan. Nyaho milai cikir le. Berdorong keun Zaidun qama abuhu. Oh berarti sababi. Menyosabi ke balung keun. Yang lagi sampai keun Zaidun qama abuhu. Misal keun lagi lain Zaidun qaimun abuhu. Yang kan sababi, yang kan sababi sampai keun mufrad. Kebanjara keun yang lagi Zaidun qaimun abuhu kepulam non. Leh keun leureng baru dah berah yang lagi yang cara keun. Yang kalau keun hanam cara keun lom. Yang menyatabuh mana kaunuhu penan afradu dengan makna ityanu bihi mufradan dan sababi dengan makna satu jumlah. Tetapi menyotabuh makna sababi dengan makna jumlah nyo makna afradu kaunuhu isman mufradan nyan mufrad walau jumlah pada kekuatan mufrad menyokon sababi menyokon sababi walau tak pegat jumlahnya pada kekuatan mufrad menyonyan sabab tak pegat dalam bentuk putra berada buno sababi nan wabah makna. Na makna sababi saboh jumlah. Jumlah kana
yang geikat jumlahnya dengan musnad ilaih dengan satu dhamir nyan sababi. Nah makna sababi apabila yang jid ke musnadnya konsifat bagi musnad ilaih maka nyan sababi. Menyonyo makna sababi iaitu sifat yang konsifat musnad ilaih nyan baru itim afradu ilikut dengan makna ityanu bihi mufradan. Nyaitim tapi lam itim surahnya menentang. Pakan menentang karena kenyataan ji walau sababi jid pegat dalam bentuk mufrad. Pupa saya dah pegah menyo sababi payah pegat dalam bentuk jumlah. Jadi Zaidun qaimun abuhu sah. Zaidun muntalikun abuhu sah. Sedangkan yang ja yang deng kon titit. Tetapi ayah titit tak pegat dalam bentuk mufrad jid berarti hana wajib. Tapi antaranya itim ile susunan bahasa itim. Apabila musnadnya kon sababi maka wajib pendatang dengan mufrad karena sababi dengan sababi ditentukan rogolom takun. Maka harus kun dalam bentuk mufrad menyokon sababi, kun dalam bentuk jumlah menyok sababi. Kecuali payah tak pegah meno afraduhu jaizan wa afraduhu jawazan. Apabila musnadnya kon sababi wa ja'aluhu jumlatan ingkana sababi nya nujuban akan nyilom menyo sababi jid pegat jumlah menyokon sababi payah pegat dalam bentuk mufrad. Jadi yang wajib pada ifrad kan pada pegat jumlah ketika sababi karena sababi mendong najib pegat mufrad jid. Hai tim ki banjara cik ugelam tamah ju takik boleh 3 ju. Maka keluarlah musnad pada seumpama Zaidun muntalikun abuhu. Bahkan keluar karenanya mufrad. Zaidun muntalikun abuhu mufrad. Padahal sababi bukan. Sababi muqtadi jumlah atau muqtadi mufrad? Muqtadi jumlah punya sababi kan? Sababinya muqtadi jumlah. Karena mana yang muqtadi mufrad kaunhu ghaira sababi. Menyokon sababi nyambah begat mufrad. Menyo sababi payah begat jumlah. Zaidun muntalikun abuhu sababi dengan makna sababi pada naat. Tapi kon sababi dengan makna dia tu. Karena dia tu yang gekon sababi sabah jumlah. Yang geikat jumlahnya dengan mubtada dengan satu dhamir yang kon musnad ilaih di dalam jumlahnya. Berartinya kon sababi. Dan nyan mufrad berarti. Nyan kon jumlah, nyan mufrad. Zaidun muntalikun abuhu karenanya itu mufrad. Dan keluar lom pada seumpama qul huwallahu ahad. Huwa Allahu ahad. Huwa musnad ilaih. Allahu ahad ke musnad jumlah. Nyan pakon keluar daripada jumlah puno karena hana aid inan. Sebab hana dhamir dari Allahu ahad yang kembali kepada huwa. Sedangkan menyo sababi puno benar sabah dhamir. Ino hana dhamir. Dan keluar lom pada seumpama Zaidun qama. Nyan pun kon jumlah. Bahkan karena aid itu musnad ilaih yang kembali kepada Zaidun huwanya ke musnad ilaih. Di dalam wasababi ubat ke ulam. Qauluhu wasababi jumlah in qulta jika katakan sesungguh pada ta'rif itu dur. Pakan dur karena tawakuf keadaan musnad itu sababi atau keadaannya itu jumlah. Sekira-kira diambilkan akan dianya jumlah dalam tafsirnya sababi. Dan tawakuf keadaannya itu jumlah atau keadaannya itu sababi. Karena sebagaimana barang dianya itu sareh ke nusannya sudah itu. Jadi baru gekun jumlahnya sababi. Baru gekun jih sababi apabila jihnya jumlah. Baru geanggap jihnya jumlah apabila jihnya sababi. Jadi antara sababi dengan jumlah dur. Karena sababi adalah nama bagi jumlah. Jadi bertakun jumlah ile baru jih itu jid ke sababi. Sedangkan baru gekun jadi baru kan sababi berjumlah. Baru gekun jumlah apabila jihnya sababi itu. Menyokon sababi makanya kon jumlah. Geanggap mufrad. Tapi gak anggap mufrad.
kon le itian kana ada kana takura wa jumlatun li sababin ini dan jumlah karena sebab atau takwiyah. Jadi wateji sebab baru je ke jumlah, wateji jumlah baru je ke sebab. Dan wa mustafadun min kalami huna mafhuman. Puan. Buno jika katakan sesungguh pada ta'rif itu dur. Wa mustafad min kalamihi huna, dan diambil faedahkan daripada kalamnya Tengku di sini akan sebuah mufhum. Karena mufhum kun Tengku wa afraduhu, sesungguh keadaannya itu sababi je keilat bagi keadaannya itu jumlah. Qultu ulang kun bermula mufhum daripada kalam musannif di sini dan sarihnya kalam pada barang akan datang. Sesungguh keadaan musnad itu sababi, keadaan musnad itu sababi jid keilat bagi pendatangnya musnad hal keadaan jumlah. Kan keilat bagi tasawur keadaannya itu jumlah. Yang mana? Jadi sababinya ilat untuk tak pendatang jih jumlah, untuk tak pegat dalam bentuk jumlah karena sababi. Berarti regulam tak pegat jika sababi le. Kan yang mana? Sesungguh keadaan musnad itu sababi je keilat bagi pendatangnya musnad hal keadaan jumlah, kon ilat bagi tasawur keadaannya itu jumlah. Maka bermula yang tawakuh ada keadaannya itu sababi, pendatangnya itu jumlah, kon tasawurnya. Yang tawakuh ada keadaannya itu sababi adalah iradah, irad pendatangnya jumlah, kon tasawur. Dan bermula yang tawakuh ada keadaannya itu jumlah, itu tasawur keadaannya itu sababi, kan iradnya sababi. Maka ikhtilaflah jihad tawakuh, maka hanadur. Jauh kana putra. Musnadnya sababi je keilat untuk tak pegat jumlah, kon ilat untuk mentasawurkan keadaannya itu jumlah. Maka yang tawakuh atas keadaannya itu sababi, pendatangnya jumlah, kon tasawur. Ketika tak pegat jumlah berarti sababi. Sedangkan yang tawakuh ada keadaannya jumlah, mentasawurkan keadaannya itu sababi, kon pendatang, kon pendatang, mentasawurkan keadaannya itu sababi, berarti tasawur. Mentasawurkan keadaannya itu sababi. Nyan kenan tawakuh untuk jih jumlah. Maka ikhtilaflah jihad tawakuh, maka hanadur. Itim maka. Jadi sababi tawakuh atas keadaan musnadnya jumlah, dan jumlah tawakuh atas keadaan jinyan sababi. Tapi lain-lain makna tawakuh. Tak datang musnad dalam bentuk jumlah nyan untuk gukenji sababi. Jadi menyona tak pegat jumlah ke sababi, mehana tak pegat jumlah kan sababi. Sedangkan yang tawakuh atas keadaannya itu jumlah adalah mentasawurkan keadaannya itu sababi. Yang pertama ialah tasawur sababi. Olehnya pendatang dalam bentuk jumlah. Olehnya baru tak hukum dengan sababi. Jadi ada dua buah sababi di miliknya. Sababi dalam bentuk tasawur dan sababi dalam bentuk irad. Keadaan musnad itu sababi je keilat bagi keadaannya itu jumlah. Jadi musnadnya sababi nyan tak pegat jumlah.
menyekan sababi, maka hana ada pegat jumlah. Dan baragukeun jih jumlah apabila sababi. Gura. Nah gura. Keadaannya itu sababi je ke ilat. Berarti kan awal sababi ilai kan? Je ke ilat untuk keadaannya itu jumlah. Yang jadi ilat sababi. Berarti jih sababi. Maka jih jumlah. Sesungguh keadaan musnad itu sababi je ke ilat. Bagi pendatangnya musnad hal keadaan jumlah. Kon ilat bagi tasawur keadaannya itu jumlah. Kon ilat bagi tasawur, ilat bagi pendatang jumlah. Jika ilat bagi iratnya jumlah, tak pegat dalam bentuk jumlah karena sababi. Kon untuk mentasawurkan jihnya jumlah, untuk pegat jumlah. Maka bermula yang tawakuf. Atau keadaannya itu sababi adalah iratnya jumlah. Jadi pendatang jumlah tawakuf ada sababi ile. Kon tasawur pendatang jumlah. Yang tawakuf ada keadaan jihnya sababi. Sedangkan yang tawakuf ada keadaannya itu jumlah. Itu tasawur keadaannya itu sababi. Tak tasawurnya sababi untuk tak irat, untuk tak pendatang jumlah. Kon pendatang. Ci balik-balik aja. Antara sababi dengan jumlah, sababi tawakuf dia ada jumlah. Dan jumlah tawakuf ada sababi. Jumlah tawakuf ada sababi, sababi tawakuf dia ada jumlah, tapi berbeda jihad tawakuf. Tawakuf jumlah dia ada sababi, artinya ada tasawur sababi. Jadi lih tak tasawur sababi, yang baru tak datang jumlah. Yang tawakuf jumlah dia ada sababi. Tawakuf sababi dia ada jumlah. Yang kan ada tasawur, ada irat. Ketika tak berdatang musnad dalam bentuk jumlah, maka akan sababi. Gelih tak hanafid. Yang masalah ngebat tafsir pun ni dia pun yo. Kaunuhu isman mufradan atau ityanu bihi mufradan. Menyangan takwiyah itim kan? Menyangan takwiyahnya itim. Artinya menyona tanah takwiyah bila makam dikehendaki takwiyah nyan musnad tak pegat jumlah. Karena dengan tak pegat jumlah kan terjadi takwiyah ataupun taukid. Menyona makam hana dikehendaki takwiyah tak pegat dalam bentuk mufrad yang kata selesai. Yang kedua sababi. Apabila musnad ilihnya sababi tak pegat jumlah. Menyo musnad ilihnya kon sababi baik pegat jumlah. Nyo yang gura nanti tak pegat jumlah je sid. Yang kon sababi tak pegat jumlah je sid. Hai daidun koma. Yang contoh yu yang terakhir daidun koma. Kanyo kon sababi. Tapi jumlah kan? Zaidun koma. Alian Zaidun muntalikun abuhu, nyan sabah mana sababi, tapi mufrad. Iban. Zaidun qaiman yang tergantung dari itibar.
menyertai itibar dhamir hinan sebagai pai kaimun memang untuk kembali kepada Zaidun tak kuya. Tapi menyertai itibar Zaidunnya sebagai janib isin jamin di mendang hana tak kuya. Yanan je dua buah janib nak upu. Jadi baik dan itibar hadesu pada kaimun. Berlebih galabah kepada zat di mendang. Nya hana tak kuya. Jadinya masalah bab yang keduanya bab masalah sababi. Jadi gara-gara sababi gebegat jumlah. Menyota pegah sababi dengan makna lagi sababi pada naat puno, iaitu yang je ke musnadnya kon sifat musnad ilaih. Nyan pegah wajib pegah jumlah salah. Karena sah takun Zaidun qaimun abuhu dalam bentuk mufrad. Sedangkan yang sababi. Menyata pegat makna sababi adalah sabah jumlah. Memang ka jumlah. Pakan wajib pegat jumlah. Sama dengan menyata kata pegat dalam bentuk jumlah ya jumlah. Menyata pegat hana bentuk jumlah hana jumlah. Sama dengan je kesimpulan bila kata pegat dalam bentuk jumlah yang wajib berjumlah. Menyata hana ada pegat jumlah hana wajib jumlah. Kibang galak tanya yang kelengian. Yang je keperaturan putra zid. Hana le peraturan kan? Bila le tanya tak pegat musnadnya dalam bentuk jumlah. Wadai kata pegat dalam bentuk jumlah kagakun sababi. Wadai kagakun sababi ka wajib pegat dalam bentuk jumlah. Gara-gara tak pegat dalam bentuk jumlah maka baru wajib pegat dalam bentuk jumlah. Jadi wajib antara kata pegat. Mesti hana ada pegat dalam bentuk jumlah berarti kon sababi. Menyokon sababi hana wajib pegat jumlah. Itu hana ada pegat. Jadi ada kunju Zaidun muntalikon abuhu. Nyan kau jumlah menyalahnya. Menyokon jumlah purman. Berarti hana wajib pegat jumlah. Bahkan sababi menyokon sababi hana wajib pegat jumlah. Menyokadakan Zaidun kama abuhu nyan ka sababi. Menyokon sababi wajib pegat jumlah. Dan kali dah pegat kebetulan. Dalam adanya belah raunan hai pai. Belah raunan ba yang na bintang dua bohan walau kalam saneh pada syatar akhir wasababihi kahindun mu'tihi Keempat walau kalam saneh pada syatar akhir wasababihi kahindun mu'tihi la ajada qala sa'ad kah tu bacunya kah kah kau dah kapuno kah lagi hana pernah jera dia hana tin tu orang nemian. Summa sababi wal fi'li, kemudian bermula sababi dan fi'li daripada istilah sahib miftah. Sababi dengan fi'li nyan istilah sahib miftah. Sekira-kira gebuhnan pada ilmu nahu akan wasaf dengan hal syai' seumpama rajulun karimon akan wasaf fi'li. Menyota pegat si tak wasaf dengan sifat syai' yang jadi wasaf memang sifat bagi syai'nya nyan gebuhnan wasaf fi'li dan tasifat dengan hal barang yang dianya barang daripada sebabnya syai' lagi rajulun karimon abuhu nyan gebuhnan wasaf sababi nyatanya. Jadi antara wasaf sababi dengan wasaf fi'li memang sifatnya sifat mausuf berarti wasaf fi'li. Wasafnya kan wasaf sifat tapi mengikat dengan ji sababuhunya nama ikat talau apa no? Karena sababun dengan mana talau. Sifatnya kan sifat ji tetapi sifat gob yang nama ikat dengan ji yang gekun wasaf sababi. Dan dinamakan pada ilmu ma'ani akan musnad pada seumpama Zaidun qama nyan musnad fi'li gekun. Pada contoh Zaidun qama abuhu gekun musnad sababi. Jadi dalam bab sifat bagi dua.
lambam naan nagakeun sifat fi'li nagakeun sifat sababi. Menyo sifat daraji sifat fi'li. Menyo kon sifat daraji tapi sifat gaub yang mengikat dengan jih gakeun sifat sababi. Dalam bab musnad lagi nyancit. Menyo musnad nyan subut langsung kepada musnad ilih gakeun musnad fi'li. Menyo musnad nyan subut hal lain yang mengikat dengan jih gakeun musnad sababi. Nyamanan. Jadi menyo lagi nyan tinjauan katanya kon leuh takun. Sehingga antara Zaidun qama abuhu dengan Zaidun qaimun abuhu dua-duanya sababi. Sebab geu sifat supaya sifat. Menyo sifat daraji. Sifat syai' ke mana? Hal syai' jadi sifat bagi syai'. Hal syai' menjadi sifat bagi syai' nyan sifat fi'li. Tapi menyo hal ma huwa bisababi, hal gob yang gobnya min sababih mengikat dengan jih yang gekeun sifat sababi. Musnad lagi anjit, musnad fi'li dengan musnad sababi. Jadi sama dengan takalon mentong yang jadi musnadnya supo hal. Hal musnad ilih atau kon. Menyokon berarti nyan sababi. Nyan baru ada pegah hukum. Ketika sababi wajib pegat dalam bentuk jumlah. Nyan hana wajib padahal. Dalam dia kaji tak pegat lagi nyan, tapi kenyataan hana wajib. Karena sah ilu abno Zaidun muntalikun abuhu nyan sababi. Tapi nyan hana wajib pendatang mufrad. Kecuali yang kita cok makna ilu abno makna afradu kaunuhu isman mufradan. Pemakna kaunuhu isman mufradan apabila jumlahnya yang ke musnadnya sababi yang berarti tetap jumlah. Tapi menyokon sababi yang tetap pada hukum mufrad walau jumlah kata pegat. Jadi sama dengan untuk tahukum manteng mufrad atau tetap pada posisi jumlah. Kon untuk itian. Maka mana itian ni dalam nya nisbah kepada takwiyah manteng. Nisbah kepada takwiyah mana ji itian, nisbah kepada sababi mana ji kaunuhu isman mufradan. Ya, kana buat kan. Nyaman para jehu nya eulau mileh ana putuh. Yang rekam mileh ana putuh long. Itu dah ana putuh rekam. Artinya hanjir rekam mileh kitab lain tu tengok baru rekam. Biar pupu kalau udara surah salah. Maka didatangkan dengannya musnad hal keadaan isi mufrad karena hana memberi faedah takwiyah hukum dan karena keadaannya itu kon sababi. Jadi hana dua perkaranya jid ke penyebab untuk didatangkan musnad secara mufrad. Sedangkan menyona salah satu di antara dua, maka musnadnya didatangkan dalam keadaan jumlah. Seumpama Zaidun qaimun. Jadi Zaidun qaimun karena qaimun yang memang sifat sisit makanya kon sababi. Dainan hana takwiyah hukum. Makanya didatangkan musnad inan dalam keadaan mufrad yaitu qaimun. Wa minhu sebagian daripadanya itu contoh musannif. Contoh lamatan ilikut Az-Zuhdu Rasu Tazkiyah. Yang contoh yang musnad adalah isi mufrad. Dan hanya saja adalah zahid itu ra'sun ataupun asal bagi tazkiyah, yang makna tazkiyah bersih daripada kudurat karena siap sedia saibnya zahid bagi hadrat ilahiyah. Maka jika diiradahkan akan takwiyah menyona tanek takwiyah
ataupun ada ianya musnad itu sababi, niscaya didatangkan dengannya musnad hal keadaan jumlah kama sayati. Makna sababi sebuah jumlah yang ketaklik di atas mubtada dengan aid yang kon musnad ilih pada jumlahnya, maka keluar daripada sababi musnad yang na pada kenegaranya Zaidun muntalikun abuhu yang kon sababi, walaupun muntalikun abunya kon sifat bagi Zaidun, tapi jih kon sababi karena kon jumlah lianahu mufrad. Yang kenyan jadi menyetajuk sababi dengan makna yang jid ke musnad kon sesuatu yang subut kepada musnad ilih, maka nyan seharusnya hitamong dalam sababi, tapi nyan hana urung pegah sababi lagi nyan. Yang kejid gemulahadzah pada sababi nyan berjumlah. Jadi yang pertama ilih yang jid ke musnad sesuatu yang kon subut kepada musnad ilih, tetapi subut jih kepada syai' yang lain yang na ta'alluq dengan musnad ilih, tetapi gepegat dalam bentuk jumlah nyan baru gekeun sababi. Yang kejid Zaidun muntalikun abuhu nyan hana itamong dalam sababi, walaupun nyan memang hana subut langsung kepada Zaid. Alasan karena nyan mufrad, muntalikun mufrad sebab. Dan keluar lom musnad pada seumpama qul huwallahu ahad. Nyahinan hu Allahu ahad jumlah yang jid ke musnad bagi huwa, tetapi nyan juga kon sababi. Bahkan karena hana aid, hana dhamir dari Allahu ahad yang kembali kepada huwa. Jadi sehingga nyan kon sababi. Berarti kon wadekon sababi tak pegah ada, berarti kon jumlah, tapi Allah wahadnya jumlah. Cuman mungkin jumlahnya pada hukum mufrad, karenanya kan kebadal bagi huwa webud, katakan olehmu huwa, putra huwanya Allahu ahad. Jadi punya Allahu ahadnya tak badal dari huwa pada makna, adapun Allahu ahad itulah huwa, berarti mufrad. Jadi walau jumlah pada makna mufrad. Yang kejid antara makna afradu likut dua bohnya, antara kaunuhu isman mufradan dengan al-ityanu bihi mufradan, dua boh tafsirnya saling mendukung. Ataupun mupapat makna jih ityan bihi mufradan, makna jih kaunuhu mupapat lain, makna jih kaunuhu mufradan. Sehingga laginya qul huwallahu ahad, nyen jelas Allahu ahad jumlah, sedangkan nyen kon sababi seharus jih menyokon sababi guyup pedatang jumlah musnadnya dalam bentuk mufrad. Ini pun dapat datang lom memang jika jumlah, tapi gekeunnya mufrad, artinya jumlahnya pada kekuatan mufrad. Jadi afradunya harus dapat pakai bandu abuh surah haju. Ba sebahagian tempat makna afradu tapegat musnadnya dalam bentuk mufrad, baik tapegat dalam bentuk jumlah, yaitu apabila hana rencana takwiyah. Karena menyota pegat dalam bentuk jumlah nyo terjadi takwiyah dengan sebab ulang-ulang isnad. Menyuhana rencana takwiyah maka pegat dalam bentuk mufrad. Nyahinan mana afradu ityanu bihi mufradan. Tetapi pada surah yang kon sababi hinan pun mufrad, artinya ge anggap mufrad, adapun ge hukum ke mufrad. Kon ityan makna ji kaunuhu isman mufradan pada hukum. Sebagai contoh qul huwa Allahu ahad. Jadi huwa nya dhamir sya'an yang i'rab ke mubtada yang ditafsirkan oleh jumlah yang nalih ji. Jadi Allahu ahad, Allahu ke mubtada, ahad ke khabar. Jumlah Allahu ahad mubtada dan khabar jid ke mufassir bagi huwa.
Nyan karena jih mentafsirkan bagi huwa yang huwanya adalah mufrad, maka Allahu ahadnya adalah pada hukum mufrad sid. Jadi makna afradu dan nisbah kenan adalah kaunuhu isman mufradan pada hukum. Kan makna jih itianu bihi mufradan. Dan keluarlah musnad pada seumpama Zaidun qama. Yang Zaidun ke mubtada, qama fi'il madhi, fa'i jih dhamir dalam terkedi huwa kembali kepada Zaidun. Jumlah fi'i beserta fa'i jadi ke khabar bagi Zaidun. Nyan juga hinan ke hukum ke mufrad. Karena nyan kon sababi. Pusit pakan kon sababi karena aid ithinan adalah musnad ilaih. Yang je ke aid fa'i qama, sedangkan fa'i adalah musnad ilaih. Jadi karena yang jid ke aid adalah musnad ilaih dalam jumlahnya, makanya kon sababi. Maya kon sababi gaya pegat mufrad. Mahna ge pegat laga kakeun qamar gaya pegat mufrad. Tapi kenyataan hana ge pegat mufrad kakeun Zaidun qama dalam bentuk jumlah. Tapi makna jinyan pada hukum mufrad. Nah, yang kejit dua buah makna likut bandua bah tuang kan. Maya racok saboh makna mantang karela haju. Racok makna afradu itianu bihi mufradan. Nyan hinan hana ka? Zaidun qama. Nyan bahasa kabutoi. Dan jumlah qama nyan bukan sababi karena yang je ke aid ji adalah dhamir musnad ilaih. Maya afradu tabuh makna itianu bihi mufradan hinan payah berdatang mufrad. Mang kali heukeun kan kiman dah berdatang lom. Kalau hukun hari Zaidun qama, gimana nak kun Zaidun qaiman lam ba Zaidun qama yang kah hanjit li. Maka makna afradu inan kon itianu bihi mufradan. Makna ji kaunuhu isman mufradan, nyan dianggap isim yang mufrad. Karena Zaidun qama pada posisi Zaidun qaiman. Karena apa kan? Karena makna lagi makna Zaidun qaiman, hana taukid dan hana sababi kan. Alnya iradah taukid bihana mampu beda antara Zaidun qama dan Zaidun qaiman. Maka Zaidun qama saban makna dengan Zaidun qaiman, berarti qama hinan pada posisi qaiman. Jadi makna afradu kaunuhu isman mufradan fil hukmi, dianggap nyan isim mufrad. Kan makna itianu bihi mufradan. Yang kemudian menyajit tuang lain hana dah tupak perik-perik lian. Sebab waktu ta'e uraian metamah ta'e yang metamah muskil. Karena gakui Zaidun muntalikun abuhu beno, nyan sebenarnya sababi wah. Nyan sababi. Karena sababi hino gicok daripada naat sababi yang dimukabalah dengan naat hakiki. Masalah naat fi'li baronya nyan istilah sukaki dalam kitab Miftah mentang ya. Tirau kesagai. Sehingga pada keberah ini istilah bagi sukaki naat ke bagi dua, naat sababi dengan naat fi'li. Ini istilah bagi sukaki. Kekeun lewru lain muhtara'atuhu. Kan istilah muhtara'at. Ada pernah ahli sukaki. Ikhtira' ke mana kan? Atah golom na ikut kan ikhtira'. Jadi nyan istilah buatan sukaki, golom na urang lain pegat istilah lagi nyan naat sababi dengan naat fi'li. Yang naat sababi dengan naat hakiki. Ini yang tiro fi'li nani, bukan ke dapat tempat linan. Jadi yang perlu pegah sababi dimukabalah dengan hakiki ataupun gelantau hakiki takkan fi'li. Yang pengertian jih apabila majara pu alamah walah nyan hakiki menyekan mahwalah berarti sababi. Yang lagi nyan bandu item pada naat na lagi nyan pada musnad bina, sehingga menyoleh sukaki geke naju naat sababi dengan naat fi'li, musnad musnad sababi musnad fi'li. Jadi menyatakan Zaidun qaimun abuhu nyan musnad sababi. Karena takun Zaidun qaimun tapi yang deng kan tidak abuhu.
Zaidun qaimun abuhu, ayah yang deng. Tapi tak isnad qaimun kepada Zaidun. Qaimun jid ke musnad bagi Zaidun, tapi yang deng kan tidak abuhu. Tapi punya Zaidun qaimun, tidak deng. Tidak tidak yang deng nyan hakiki. Adapun menyebab istilah sukaki benar gekeun fi'li. Ya, jadi ba naat lagi nyan, ba musnad bila nyan. Jadi wate ta'u hino berarti penyebab dapat musnad nyan jumlah karena ji sababi. Pengertian sababi yang kenyan. Pengertian sababi adalah yang jadi musnad kan hal yang subut langsung kepada si musnad ilih. Tetapi hal yang subut kepada muta'alliq musnad ilih, yaitu tak subut kepada sesuatu yang lain, yang sesuatu yang lainnya nah hubungan dengan musnad ilih. Yang gekeun musnad lagi yang sababi. Yang salah satu penyebab yang dilake tapegat musnad dalam bentuk jumlah. Tapi benar jampu iradah pegat jumlah tabote karena menyonyan semata-mata hana. Karena jid pegat dalam bentuk mufrad, Zaidun muntalikun abuhu. Jadi yang kali lagi nya. Kemudian tak rumpok bab pembahasan urang lain lam gebegah nyen kon sebab keadaan musnad hana iradah takwiyah dan kon sababi nyen kon sebab untuk gepegat musnad nyen mufrad, tetapi nyen syarat sagai. Menyo syarat leuhna syarat kan jid hana masrut. Jino musnad kon sababi, musnad hana iradah takwiyah. Mesti tak nak pegat dalam bentuk jumlah. Jid. Karenanya syarat sagai kon sebab, tapi menyo sebab lazim. Lazim daripada wujud sebab, wujud musabab. Sedangkannya kon syarat ke pegat, kon sebab kon syarat. Karena terbukti diperdapatkan jumlah pada hana takwiyah dan hana sababi. Lagi Zaidun kama jumlah. Menyedapkan hanya sebab wajib terhinan bermufrad, padahal hana wajib. Yang menan. Dan lebut pada pegahnya galiban. Yang kesimpulan tiga tu gede galiban. Biasa menan. Biasa menyohana takwiyah dan kon sababi kebegat mufrad. Menyo takwiyah nyan biasa kepegat jumlah. Bahkan pegat biasa karena jicik takwiyah dengan inna. Jicik takwiyah dengan ulang-ulang. Kan dengan pegat jumlah. Jadi dah pegah nyan biasa lagi nyan. Nah yang kon lagi nyan. Dan jawaban terakhirnya kenyan berutui. Kah? Bika ulah menjak ju. Lain lah yang kali 6 uklan bilik ke bang timbulan. Hana. Yang kelagian lem hana dan ji ulam kadang merumpok yang lebih pahlam.